Hah? Gaji 13 dan 14 PNS akan ditiadakan? Baru-baru ini PNS dibuat panik karena isunya adalah gaji 13 dan 14 akan ditiadakan. Orang-orang pun menjadi pusing. Kalau benar-benar dihapus, gimana sih nasib keuangan para PNS? Apakah bisa berdampak besar untuk perekonomian mereka? Di sisi lain, pemerintah bilang ini sebagai langkah efisiensi anggaran. Tapi apakah keputusan ini akan lebih baik dapat positif atau malah sebaliknya? Nah, gimana menurut kalian? Apakah sebagai gaji 13 dan 14 tetap ada? Atau memang harus dihapus demi efisiensi? Yuk share pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow untuk info terbaru. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa belajar jadi guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini membahas mengenai jagat maya dihebohkan berita bahwa di tahun 2025 gaji ke-13 dan ke-14 akan ditiadakan akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintahan Presiden Prabowo. Apakah benar berita ini? Nah, begini kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Nah, seperti apa beritanya mari kita simak bersama. Namun sebelumnya bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Dan gaji ke-13 dari segi perusahaan, kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja juga akan mempersiapkan untuk itu. Kemudian yang dari segi lain, tanyakan Bu Menteri Keuangan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Kemudian yang terkait dari konsumsi, tentu konsumsi kita akan genjot kalau daya belinya meningkat. Nah, daya beli ini kan terus kita dorong, antara lain dengan kebijakan termasuk di dalamnya PPh untuk kelas menengah ataupun pekerja dengan gaji di bawah 10 juta untuk sektor padat karya, dan juga untuk kuartal kedua, ketiga, keempat kita akan evaluasi stimulus yang kita berikan di Q1. Jadi ini sambil bergerak kita akan melihat program-program lanjutnya. Kemudian terkait dengan efisiensi anggaran, kementerian dipotong 52%. 52,5%. Jadi untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong, memang lampu kita matikan supaya wartawan berasa. Kalau nggak, wartawan nggak berasa. Nah, kemudian tentu kita akan optimalisasi agar pemotongan anggaran ini tidak berefek kepada apa yang akan dicapai. Kemudian terkait dengan perang dagang China dengan Amerika ataupun yang lain, memang kita masih menunggu kebijakan apa yang harus kita maksimalkan, namun dengan dibebankannya perdagangan atau biaya masuk terhadap China 10%, nah tentu kita harus menjaga perdagangan ilegal yang masuk ke Indonesia. Jadi kita kunci pasar perdagangan ilegal karena kita tidak ingin barang itu mencari market lain yang besar. Jadi market kita dengan Amerika kan sebetulnya kalau untuk consumer product jumlah penduduknya unda-undi gitu. Jadi kalau kita 280, Amerika 320 juta, dan dari segi consumer product bukan hanya dari segi mereka mengenakan 10%, tetapi dari freight cost ke Indonesia juga jauh lebih pendek, sehingga produk mereka nanti akan sangat kompetitif, tetapi ini yang harus kita jaga. Tetapi memang di lain pihak, Cina sendiri atau Tiongkok sendiri membutuhkan barang-barang dari Indonesia dalam supply chain-nya, terutama baja dan turunannya. Sehingga tentu ini semuanya akan kita jaga. Dan bagi Indonesia sendiri terhadap Amerika saat sekarang posisi kita berbeda dengan Vietnam. Vietnam biaya masuknya adalah 0, dan ASEAN itu negara ketiga yang trade-nya positif dengan Amerika. Jadi setelah Kanada, kemudian China, Meksiko, itu ASEAN. Tetapi ASEAN itu yang tertinggi adalah Vietnam. Tetapi Vietnam karena special treatment, maka mereka tetap 0. Sedangkan Indonesia selama ini karena kita GSP-nya tidak diperpanjang sejak Trump 1.0,
Kemudian dilanjutkan dengan Presiden Biden yang tidak memproses perundingan GSP Indonesia, di mana GSP kan tentunya ada spesial tarif untuk barang Indonesia. Karena tidak dilanjutkan, maka barang-barang kita tetap kena sekitar 10-20%. Jadi bagi Indonesia posisi ini belum ada perubahan. Jadi mungkin itu saja yang saya jawab. Ada lagi? Sekarang di Kementerian Perekonomian, dan memang kita juga sudah melihat dan sudah bahas dengan World Bank dan Jepang pada saat nanti Amerika tidak, dalam tanda petik, seandainya mereka retract. Nah ini JETI akan tetap terus berjalan dengan negara-negara yang masuk di JETI tersebut. Ya, tiga lagi yang namanya core inflation masih naik. Jadi kalau core inflation masih naik berarti daya beli masih oke, dan kita cross check dengan indeks keyakinan konsumen juga yang masih tinggi. Sehingga itu yang mengatakan bahwa kita masih oke, dan deflasi itu terjadi memang karena administered price. Administered price itu terutama untuk listrik yang 50% itu kan hampir 90% daripada pelanggan listrik. Jadi hampir keluarga itu kena semua gitu. Jadi tentu ini merupakan tabungan kita untuk inflation ke depan, terutama nanti menjelang hari Lebaran biasanya naik gitu. Jadi kita punya tabungan yang cukup untuk inflasi. Artinya ada jarak lah untuk kita bisa mengejut pertumbuhan, dan inflasi naik sedikit, ya aman lah kita. Kemudian yang terkait dengan target yang 5,2%, nah tentu memang dibandingkan dengan peer, pertumbuhan kita ada relatif di atas rata-rata. Dan kedua tentu situasi di tahun 2024 kemarin juga, walaupun ada pemilu maupun pilkada, terkait ketidakpastiannya juga relatif tinggi, dan ada yang juga bagi Indonesia sangat berpengaruh, yaitu harga komoditas yang relatif melandai, dan komoditas yang dalam tanda petik imun terhadap gejolak-gejolak, terutama juga di harga minyak. Sehingga dengan demikian memang kita punya revenue dari ekspor relatif tertahan. Kalau proyek USAID saya tidak monitor, tapi kalau kita lihat sih sebetulnya tidak ada proyek USAID yang relatif besar, jadi kita relatif tidak terpengaruh. Kemudian apakah efisiensi anggaran berpengaruh? Nah tentu kita akan monitor selanjutnya, dan kita berharap bahwa dengan seluruhnya sudah disepakati anggaran, kita bisa berharap bahwa kementerian sudah mulai bergerak kembali, ditambah lagi nanti dengan pelantikan dari kepala daerah di bulan Februari. Tentu juga ada pengaruh daripada belanja daerah. Kemudian terkait dengan insentif fiskal, ini saya pikir ini proses dokumentasi terutama dari PMK sedang berproses, dan relatif dari segi konten sudah selesai, dan insentif ini arahan Bapak Presiden dilaksanakan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan gaji ke-13 dari segi perusahaan, kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja juga akan mempersiapkan untuk itu. Kemudian yang dari segi lain, tanyakan Bu Menteri Keuangan. Ya itu tanyanya Menteri Keuangan. Persiapan sudah ada. Ya saya rasa itu saja yang saya jawab. Apa? Itu sudah jelas. Terima kasih.